Dia cuma rakyat kampung yang tahunya hanya mencari makan. Iya, saya tahu. Saya hanya sekedar rakyat kampung biasa. Tapi saya mati-matian sampai tetes darah terakhir saya membela tanah kelahiran saya ini. Jodoh gak ada yang bisa nentuin kan? Yang bisa nentuin hanya yang di atas. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku ternyata indah sekali ya. Tapi sayang, jika tempat seindah ini, jika banyak penebangan untuk proyek-proyek besar, pasti keindahan alam ini akan berkurang. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya di tempat ini, lahan yang sangat pas dan sangat cocok untuk pembangunan pabrik. Oh iya, aku harus cari rumah Pak Tukiman. Ya, aku harus cari rumah Pak Tukiman biar hari nggak keburu malam. Seger banget. Beginilah kalau cuaca pedesaan dan udara pedesaan. Wah, berasnya bagus-bagus nih. Nggak ada yang patah, bersih lagi. Biasanya beras-beras yang lain tuh kan udah patah-patah. Terus banyak kotorannya juga, banyak batunya. Emang beras super mah kayak gini. Cukup nggak ya masak segini? Pasti cukup banget lah, malahan lebih. Lagian aku kan cuma makan sendiri. Pasti ujung-ujungnya nanti nggak habis lagi nasinya. Ya rezekinya ayam-ayam lah. Mau masak sedikit, nanti juga terlalu sedikit. Nggak apa-apa. Daripada nanti kurang-kurang, mumpung ada rezeki. Kayaknya ini harum banget. Emang suka banget sama beras yang merek ini. Oh iya, lauknya apa ya? Oh iya, kan aku tadi punya sayuran. Aku sempat cari sayuran, sayur bayam. Pasti enak banget dimakan sama sambal. Terus nanti tempe lagi, tahu lagi, nggak apa-apa lah. Itu makanan yang sehat. Aku lupa lagi. Tempenya kan udah sisa kemarin. Pasti udah nggak enak dimakan. Aku beli mie instan aja kali ya. Udah lama aku nggak makan mie instan. Ya udah, aku ke warung dulu. Udah ditutup. Bingung mau kemana nih? Gak ada kontak yang bisa aku hubungin lagi. Nah ini ada orang. Jadi aku bisa tanya nih sama orang ini. Permisi, sebentar.
Maaf telah mengganggu waktunya. Ada apa, Mas? Saya cuma ingin bertanya, di sini rumah Pak Tukiman di mana ya? Oh, Pak D Tukiman. Iya. Tahu? Tahu, Mas, tahu? Oh, ya udah. Boleh anterin saya? Gimana ya, Mas? Ya udah deh, sekalian juga saya mau ke sana, mau pulang searah sih sebenarnya. Oh, ya udah. Anterin saya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Lagian tetanggaan kok sama Pak D Tukiman. Tetanggaan? Iya. Alhamdulillah. Jadi aku ini udah lewat ya. Iya. Kelewat ya. Rumahnya di sana, Mas. Emangnya Mas dari mana? Kok kayaknya nggak pernah kesini ya? Saya dari Jakarta. Dan sekalian aku ada urusan di sini. Gitu. Pantesan. Kayaknya bingung banget Masnya. Ternyata pertama kali ya kesini. Iya benar. Emang nggak telepon dulu sama Pak D? Mau aku telepon tapi teleponnya nggak aktif. Oh, mungkin Pak D ke sawah. Biasanya jam segini tuh Pak D ke sawah, Mas. Oh, aku kira sinyal di sini nggak ada gitu. Soalnya aku lihat di ponsel aku sinyalnya nggak ada. Oh iya, di sini emang agak susah sinyalnya, Mas. Jadi kalau mau pakai sinyal handphone itu harus cari tempat tertentu. Oh, seperti itu ya. Iya. Ya, nanti saya akan bicara sama operator sinyal di sini biar dibangunkan tower gitu, biar enak semuanya memakai sinyal di sini. Nah, itu dia, Mas. Di sini tuh jauh banget. Nggak ada tower-tower tuh, Mas. Liatin tuh, nggak ada kan? Ya, nanti akan dibangun tower pemancar sinyal di sini. Alhamdulillah, itu bisa membantu orang-orang di sini biar nggak susah-susah. Biasanya kalau mau cari sinyal harus naik-naik dulu tuh ke bukit. Oh gitu ya. Ya udah, kalau gitu bantuin saya, Iya. anterin saya. Ya Allah, sampai lupa. Ya udah, mari Mas ke arah sana. Tapi ini nggak apa-apa. Kalau kamu nganterin saya nih, nggak ada yang marah gitu atau suaminya atau gimana? Suami saya udah nggak ada, Mas. Oh, maaf. Udah pergi sama wanita lain yang lebih cantik mungkin dan lebih kaya daripada saya. Saya kan cuma wanita desa. Waduh, yang sabar ya Mbak, yang sabar. Iya. Mungkin laki-laki itu mungkin lagi buta atau gimana gitu pemikirannya. Mbak ini cantik kayak gini ditinggalin. Ah, gak bener tuh cowok. Bentar, saya belokin motor dulu. Iya. Aduh. Set. Ntar ya Mbak. Iya, Mas. Aduh. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan, Mas. Lain kali licin. Banyak pasir. Oh, maaf. Maaf, nggak sengaja. Refleks. Makasih ya udah mau bantuin saya. Iya, Mas, sama-sama. Ya udah, mari. Atau enggak sekalian Mbak bonceng saya aja gitu biar enak. Oh, gitu ya, Mas. Gak apa-apa kan? Suaminya kan nggak ada. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya udah. Daripada didorong, Mbak. Waduh. Berat kali motor ini. Tapi tinggi banget motornya. Nggak apa-apa, pegangan sama saya. Permisi ya, Mas. Ya, silakan. Gimana nih? Pegang ya. Iya. Permisi ya. Udah. Sudah? Udah, Mas. Pegangan, Mbak. Oh iya. Hati-hati ya. Iya. Soalnya motornya tinggi, besar lagi. Kalau Iya. pegangannya cuma segitu, nanti takutnya Mbak itu kepental, jatuh nanti. Terus gimana dong? Ya pegangan yang benar. Yuk. Ya udah deh, gak apa-apa, yuk. Akhirnya udah nyampe juga, Romi. Ya Pak. Dan disinilah perusahaan Dewi Indah akan dibangun sebesar-besarnya. Kan di sebelah sana Cahaya Berkah udah bangun, udah megah. Tinggal Dewi Indah yang sekarang untuk membangunkan diri. Betul Pak, kita harus semangat Pak Ya. untuk membangunkan perusahaan Dewi Indah Pak. Ya, selama 2 tahun Romi, Dewi Indah tetap tidur. Betul Pak. Bagaimanapun Dewi Indah harus berdiri. Bismillah Pak. Ya, kita lihat cek di sini ya. Lahan, Lahannya. Pak. Ya, ini lahan Dewi Indah juga.
22 hektar. Terus bagaimana nasib warga-warga sini, Pak? Nasib warga di sini udah ditanggung. Udah ada tempat. Jadinya warga di sini udah hidup tentram. Nanti setelah Dewi Indah udah dibangun perusahaan, rakyat di sini dan warga di sini akan bekerja. Jadi warga di sini tidak lagi pengangguran. Setuju, Pak. Karena saya yakin, Pak, warga-warga di sini khususnya kaum lelaki, Pak, dia itu semuanya pada nganggur, Pak. Ya, itu diakibatkan oleh lingkungan hidup. Betul, Pak. Udah yuk, Mau kemana, Pak? terserah kamu. Kamu mau ikut atau enggak? Terserah. Ikut, Pak. Aku jalan, kamu harus ikut. Kamu adalah pengawalku, Romi. Pak, ngomong-ngomong alat beratnya kemana, Pak? Kok masih belum ada yang datang, Pak? Alat berat akan menyusul. Tinggal ada satu masalah, yaitu saya mendengar dari bawahan saya, ada satu orang yang menolak untuk menggusur rumahnya, yaitu janda. Lantas, Pak? Lantas kita harus datangi. Ngerti kamu? Ngerti, Pak. Dan rumah-rumah ini bakalan aku gusur semua, Romi. Lagi pula, di kota-kota besar, lahan itu sudah penuh. Tidak ada lahan kosong. Betul, Pak. Mau tidak mau, kita harus lari ke desa. Kita bakalan bersaing di desa. Dan kita bakalan meraih kesuksesan di desa ini, Romi. Betul, Pak. Begitu. Seharusnya kamu mencontohkan diriku. Masih muda, udah miliarder. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu. Kalau mau ke rumah Pak Ditukiman, yang itu. Nah, dan yang ini tuh rumah aku. Wah, sebelahan dong, tetanggaan. Iya, tadi kan aku udah bilang Pak Ditukiman itu tetangga aku. Tapi Pak D mana ya ngomong-ngomong ya? Pak D pasti jam segini masih ke sawah. Oh gitu. Iya, masih ngalirin air. Ya udah deh. Aku ke sana dulu ya. Ngomong-ngomong, terima kasih udah bantuin aku nganterin aku ke tujuan aku. Iya, sama-sama. Yaudah silakan. Ya udah. Aku titip motorku di sini, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih ya. Sama-sama. Nanti kalau semisal Pak D udah datang, nanti motornya aku ambil. Iya. Ya udah. Kalau gitu, misi. Iya. Aduh. Lucu banget sih. Sampai grogi gitu. Pak Vero itu mampu untuk mengatasi ini semua, Pak. Ya, hal masalah ini udah aku lakukan, udah aku berpengalaman. Contohnya, Cahaya Berkah. Siapa yang mengatasi kalau bukan saya? Pak Vero, Pak. Iya, akulah yang mengatasi semua. Karena aku kepercayaan atasan. Aku yang dipercayai dan aku tangan kanan bos besar. Begitulah nasib saya, Romi. Masih muda, udah sukses. Tapi Ya, Pak. orang sukses itu banyak cobaan. Orang sukses itu pasti diuji. Tidak mungkin orang kaya itu tidak diuji. Kalau kamu mau naik kekayaan, kamu pasti diuji dulu sama Yang Maha Kuasa. Kamu kuat, kamu kaya raya. Kalau kamu tidak kuat, kamu di situ-situ aja. Saya mau, Pak, jadi orang kaya, Pak. Karena Wow. orang kaya itu sepertinya penuh tantangan, Pak. Ya, kalau kamu mau, kamu harus berusaha. Orang sukses itu bukan dengan omongan, tapi dengan kedisiplinan, dengan tekad yang kuat, niat yang kuat. Bismillah. Saya niat, Pak. Saya punya tekad, Pak. Tapi pekerjaan saya apa, Pak? Supaya saya bisa kaya, Pak. Kamu harus bermodal. Jangan numpang hidup terus. Ayo. Modalnya apa, Pak? Modal apa, Pak?
Modalnya itu adalah uang, Romi. Kalau kamu punya uang, kamu buka usaha. Doakan saya, Pak. Amin. Semoga saya bisa punya modal, Pak. Amin. Rumah ini yang dimaksud Bapak. Ya, saya udah mendengar dari warga bahwasannya hanya rumah satu ini yang menolak untuk digusur. Udah panggil Motor moge, Pak. STN-an. Ya, nggak mungkin orang desa ini mempunyai motor ninja. Bu! Mbak! Iya, sebentar. Ada, Romi? Ada, Pak. Cepetan. Bu! Iya, sebentar. Ada apa? Kamu ini dipanggil-panggil mulai tadi, kenapa tidak keluar? Maaf, saya lagi mau masak. Ada apa ya, Mas? Romi, Siap, Bos. bawa ke sini. Sini. Apakah benar kamu yang menolak atas pergusuran proyek ini? Iya, benar. Status kamu apa? Saya cuma warga biasa. Tapi saya berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Apakah kurang uang kompensasi dari kita? Saya nggak menerima uang kompensasi itu. Karena memang dari awal saya nggak pernah setuju untuk menggusur rumah saya. Ini rumah saya satu-satunya. Saya mengerti. Banyak orang yang tidak ikhlas untuk meninggalkan rumahnya. Karena rumah itu dari warisan orang tua kan. Saya mengerti itu. Tapi saya akan membangun proyek di sini. Untuk warga di sini juga. Kalau kamu kurang masalah uang, aku tambah. Tapi tolong, kamu jangan menyusahkan diri kita. Diri kita udah ribet. Mulai dari kota datang ke desa ini. Hanya satu wanita janda seperti kamu. Kamu janda kan ya? Aku mendengar dari warga sana. Ini bukan masalah uang. Lalu masalah apa? Tapi saya nggak mungkin meninggalkan rumah peninggalan satu-satunya ini hanya untuk ditukar dengan uang. Dan tadi bilang apa? Proyek demi warga sini. Ya, Saya nggak yakin setelah proyek itu jadi, warga-warga di desa ini akan terjamin hidupnya. kamu tahu apa orang desa? Apalagi kamu janda. Mungkin dengan sifat kamu dan karakter kamu ditinggalkan oleh suami kamu. Udahlah, kamu ikhlasin aja rumah ini. Aku bakal membuat kamu hidup nyaman. Aku jamin itu. Tapi tolong, kamu jangan mencegat proyek ini. Karena proyek ini proyek besar. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli itu semua. Dan tentang status saya yang seorang janda. Kamu nggak perlu tahu dan kamu nggak usah sok tahu tentang kehidupan saya. Saya sudah cukup berbicara kalau saya tidak akan pernah menjual dan merelakan rumah saya ini digusur sampai kapanpun. Ya, itu terserah kamu. Kalau kamu menolak, kami akan memaksa kamu untuk pindah. Mau tidak mau kamu tetap pindah. Nggak bisa gitu dong. Itu namanya pemaksaan. Sedangkan tanah ini dan rumah ini atas nama saya. Jadi, maupun kalian memaksa saya untuk pergi dari sini, kalau saya tidak menyetujuinya, itu tidak akan bisa. Kata siapa tidak bisa? Aku bisa. Rakyat miskin seperti kamu bisa apa? Bisanya cuma disuruh oleh rakyat besar. Oleh rakyat yang megang uang, contoh sepertiku. Udahlah mbak. Lagi pula, status kamu udah jelek di mata tetangga kamu. Tetangga kamu menyetujui semua bahwasannya rumahnya akan digusur dan orangnya bakalan dipindah. Ada lahan kosong, aku belikan. Kamu pergi dari rumah ini, kamu ada tempat. Enggak. Meskipun mereka semua sudah menyetujuinya, saya tetap nggak akan pindah. Dan saya yakin mereka menyetujui itu semua karena terpaksa. Karena Mbak, mending Mbak itu angkat kaki dari rumah ini. Kalau Mbak tidak mau berurusan dengan PT Dewi Indah. Mau? Dia belum Keliling tahu. rumah kamu ini dipagar. Dia belum tahu, Romi. Dewi Indah itu perusahaan apa? Dia cuma rakyat kampung yang tahunya hanya mencari makan. Iya, saya tahu. Saya hanya sekedar rakyat kampung biasa. Tapi saya mati-matian
sampai tetes darah terakhir saya membela tanah kelahiran saya ini. Saya nggak peduli meskipun kalian semua ini orang-orang yang beruang, orang-orang yang memiliki kuasa yang besar. Saya nggak peduli. Saya hanya merasa miris melihat kalian. Kalian yang mempunyai banyak uang dan berkuasa, dengan semena-mena kalian melakukan kita seperti ini, seburuk ini. Harusnya kalian itu bisa berbuat baik sama orang-orang seperti kita, bukan memaksa kayak gini. Kalau kalian mau lahan ini, harusnya kalian memberikan kompensasi yang seimbang. Ya, aku bakal mengasih kamu kompensasi yang seimbang. Mana buktinya? Asalkan kamu pergi dari sini. Nggak ada saya pergi dari sini karena kalian nggak pernah menepati janji kalian. Saya udah dengar dari warga-warga sekitar, kalian menjanjikan harga sekian, ternyata hanya sekian uang yang kalian berikan. Kurang ajar. Dari 40 keluarga di sini, hanya kamu orang satu-satunya yang merespon terhadap saya. Mungkin yang lain bisa kalian bodohi, tapi tidak dengan saya. Ya udah, kalau seperti itu, nanti sore aku bakal datang lagi. Kalau kamu nekat tetap tinggal di sini, saya akan menggunakan kekasaran terhadap kamu. Udah, Romi? Siapa? Kita pergi. Siapa? Supaya janda ini bisa mikir. Karena dia pemikirannya ada di dengkulnya mungkin. Siapa? Pikirkan lagi baik-baik, Manis. Apaan sih? Tangannya nggak perlu disekolahin ya? Gimana ya? Kalau mereka benar-benar datang ke sini, menggusur rumah aku secara paksa, dan aku mau tinggal di mana? Oh, ya Allah. Kenapa masalah hidup aku kayak gini banget sih? Rumah ini aku pertahankan mati-matian, dan apa harus berakhir dengan cara digusur? Aku nggak mau rumah ini digusur karena rumah ini punya banyak kenangan di dalamnya. Aku harus cari cara apa lagi ya? Ayo dong, mikir. Kayaknya aku dengar suara orang nangis deh. Loh, kenapa dia nangis? Gimana ya? Loh. Kasihan banget deh. Punya masalah apa sih dia? Kok tiba-tiba dia nangis? Coba aku tanya aja sama dia ya. Kenapa Mbak? Kenapa menangis? Gak apa-apa, Mas. Kalau ada masalah, coba cerita aja sama saya. Mungkin saya bisa bantu nantinya. Rumah saya mau digusur, Mas. Digusur? Iya. Siapa yang berani mau gusur rumah Mbak? Udah tahu Mbaknya udah janda, mau dipakai digusur segala rumahnya. Mereka bilang mereka mau membeli semua rumah-rumah warga di sini untuk digusur dan dijadikan lahan proyek mereka. Sebentar. Rasanya ada yang aneh dan rasanya ada yang ngejanggal. Lahan di pedesaan ini, saya rasa tidak termasuk lahan proyek sih Mbak. Saya rasa yang termasuk lahan proyek itu di sebelah sana Mbak. Kalau nggak salah luas 10 hektar. Mas, tapi nggak masuk ke pedesaan sih Mbak. orang-orang dari PT Dewi Indah datang ke sini tiap hari untuk memaksa warga-warga menjual rumah dan tanah mereka. Dewi Indah ya? Saya juga pernah dengar perusahaan PT Dewi Indah itu. Tapi saya kurang tahu sama orangnya. Oh, gini aja Mbak. Silahkan duduk dulu, tenangkan dirinya dulu ya Mbak. Sini. Duduk Mbak. Nah, duduk dulu. Nah. Mas, kalau seandainya rumah saya ini digusur, saya mau tinggal di mana? Dari semua warga yang ada di desa ini, cuma aku yang menolak.
Loh, Karena terus- aku nggak punya tempat tinggal lain. Terus warga-warga di desa ini semuanya setuju lah tanahnya dibeli beserta rumahnya. Mereka terpaksa menyetujuinya karena orang-orang dari PT Dewi Indah selalu memaksa mereka. Sedangkan kompensasi yang mereka berikan itu nggak sesuai. Wah, gak bener ini. Biasa, kalau orang mempunyai kuasa, memang seperti itu. Bertindak seenaknya, semau jidatnya dia. Nanti, kalau dia semisal datang, langsung kabarin aku ya. Mas mau ngapain? Mas itu baru datang ke sini. Kamu nggak perlu tahu aku mau ngapain dan mau apa. Kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu kasih tahu dan kabarin aku. Mengerti? Ya sudah. Lebih baik sekarang kamu masuk aja dulu, istirahat dan tenangin diri kamu. Oke? Iya, Mas. Aku balik dulu. Gak enak lama-lama di sini dilihat orang. Permisi. Iya. Assalamualaikum. Ini pasti orang kota udah ada di dalam. Kan enak nanti kalau aku itu udah nggak punya rumah di desa ini, aku bisa nikah sama orang kota. Aku harus paksa dia buat suka sama aku. Kalau lagi pula muka aku nggak jelek-jelek banget, pasti orang kota itu tertarik sama aku. Nanti semisal rumah aku udah digusur dan aku nggak punya tempat tinggal, aku nikah sama orang kota. Tempat tinggal aku itu bakalan jadi rumah yang enak. Terus kehidupan aku juga bakalan lebih terjamin. Rumahnya besar, aku jadi orang kaya. Pokoknya aku bakalan hidup enak. Mas, assalamualaikum. Loh. Ada apa ya, Mbak? Tuh kan bener, orangnya ganteng banget. Udah ganteng kaya lagi orang kota. Mas ini bukan orang asli desa ini kan ya? Bukan? Oh iya. Ada keperluan? Enggak mas, soalnya aku ini dengar informasi dari banyak warga-warga di sini kalau ada orang kota mau datang ke sini dan orang kota itu ganteng banget. Terus? Iya enggak mas, kan di desa ini sebentar lagi ada penggusuran. Siapa tahu kita ini bisa jauh berteman lebih dekat. Kalau boleh nanti nggak tahu ya jodohnya mas ini, siapa tahu aku. Maksudnya dan kemauan kamu dan tujuan kamu itu apa? Maksudnya tuh gini mas, kan aku ini juga masih lajang. Umur aku nggak beda jauh dari mas ini. Kenalin dulu mas, nama aku tuh Vina. Nanti aku diajak mas ini nikah, kita nikah di kota, kehidupan aku terjamin, rumah aku bakalan menjadi rumah yang gedongan. Itu. Aku mau seperti itu, Mas. Bentar. Aku nggak kenal sama kamu. Tiba-tiba kamu mau nikah-nikah aja sama aku. Enggak. Nggak jelas banget sih kamu. Udah ya, aku sibuk. Maaf. Duh, aku ini salah ngomong ya? Kok aku langsung tutup poin sih? Biasanya aku itu harus deketin dulu mas-mas kota itu. Kan aku nggak tahu namanya siapa. Aku harus cari tahu namanya dulu. Mas. Kita udah mengecek di sebelah barat, Romi. Siapa? Alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Dan sekarang waktu udah menjelang sore. Kita harus datang ke janda itu lagi. Siapa? Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan lahan janda itu, bos. Ya, kamu jangan cuma omongan, tapi buktikan dengan tindakan. Kalau masalah ini harus dengan tindakan. Tapi yang di depan kan tetap bos. Aku bakal menyuruh kamu untuk mengusir janda itu. Siap, bos. Lagi pula janda itu memang cantik, bikin orang tertarik. Gandeng sama aku ya, bos. Ya, motor spotnya masih ada di sini. Atau jangan-jangan pacarnya si janda, bos. Ah, gak mungkin. Kalau memang dia pacarnya, tadi siang pasti keluar. Janda! Ayo keluar. Iya. Ada apa? Sini. Gimana? Kamu sudah memikirkan secara matang? Kamu sudah menyetujui kan? Sebentar ya. Ada seseorang yang ingin bertemu sama kalian. Siapa? Siapa yang berani? Yang berani
menemui saya. Tidak ada. Iya Pak, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Siapa bos? Gak tahu juga siapa ya. Kok perasaan saya gak enak ya bos? Itu feeling kamu cuma. Ya udah, sekarang berpikiran positif aja. Bagaimanapun caranya, apapun resikonya, kita tetap jalanin. Begitu, Romo. Udah ngomongnya, ha? Udah, cepet kamu beresin semua barang-barang berharga kamu. Sebentar. Silahkan pergi. Jangan main beres-beresin dan menyuruh orang pergi seenaknya. Siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya orang biasa yang membela keadilan. Jangan pernah ikut campur masalah kita. Sini. Kamu orang biasa yang membela kebenaran, begitu? Ya, kalau kalian tidak bersikap adil, saya pantas untuk membela mereka yang karena ditindas oleh kalian. Tolong jangan bilang tindasan. Aku itu bukan penipu dan aku bukan orang yang suka menipu orang. Terus kalian mau aku sebut apa? Kalian membeli tanah dan rumah warga-warga di sini dengan harga yang sangat murah. Apa coba? Hah? Itu semua udah aku lalui, udah aku perhitungkan untuk kesejahteraan warga di sini. Jadinya kamu gak usah ikut-ikut. Lebih baik kamu juga pergi sana. Ingat, aku sudah mempunyai kapal pesiar dan aku sudah mempunyai kapal batu bara. Aku nggak mau dan nggak mau tanya tentang kapal pesiar kamu dan tambang batu bara kamu. Jadi, yang saya tanyakan, kesejahteraan apa yang kamu maksud jika kamu membeli tanah dan rumah warga-warga di sini dengan harga yang sangat murah? Orang awam seperti kamu, mana mungkin kamu tahu masalah politik ini? Ini masalah bisnis. Ngerti kamu? Masalah bisnis. Aku sudah lama bergelimang di dunia bisnis, di dunia proyek. Saya dengar desa ini akan dipergunakan untuk pembangunan proyek. Proyek apa yang kalian lakukan itu? Dan saya, asal kalian tahu, saya juga pemegang proyek. Pemegang proyek kecil-kecilan. Ini proyek besar. Bukan proyek kecil yang dipegang kamu. Dan yang pemegang saham ini itu orang kaya. Aku juga mengenalnya. Namanya rahasia. Takut kamu itu minta bantuan. Nanti kalau kamu tetap nekat membantu janda ini, aku bakal bilang sama pemegang saham bahwasanya kamu itu menolak penggusuran rumah yang ada di desa ini. Ya sudah, kamu bilang aja, aku nggak takut. Kalau perlu, telepon sekarang juga, biar aku langsung ngomong sama dia. Lo, gak bahaya tah? Aku telepon serius ya. Telepon aja. Kalau kamu sudah ngomong dengan pemilik saham ini, kamu mungkin tidak jadi orang. Kamu bakalan hidup di jalanan. Kita masih belum tahu. Ada telepon akad. Aku lagi nelpon. Halo. Kamu kenal dengan saya? Wah, nomornya salah mungkin bos. Ini Pak Ferry, C. Coba saya yang telepon ya bos. Udah. Takut salah bos. Coba telepon. Punya bos. Oh iya. Karena aku kirimin kemarin kan. Iya. Halo. Kamu juga kenal saya? Itu bos. Apa? Yang jelas ngomong. Hari Jumat, C.
Apa sih? Ya Pak, kita harus ke masjid Pak. Ya, kita Saya tahu maksud kalian dan tujuan kalian ini. Kalian mau beli lahan di seluruh desa ini agar kalian bisa ikut dalam proyek besar yang saya kembangkan. Iya Pak, ajang bergengsi itu Pak. Tapi kalian itu salah besar. Di dalam rapat pedesaan di sini itu dibiarkan biar natural. Proyek yang saya akan bangun itu adalah resort terbesar. Dan pedesaan ini akan menjadi ikon pertama dari resort itu. Iya Pak. Agar menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Lain kali, kalau mau gabung dalam proyek bergengsi ini, kalian itu harus tahu terlebih dahulu sebelumnya. Baik Pak. Kami salah Pak. Maafin kami Pak. Sekarang rumah kamu aman dan tanah kamu juga aman. Makasih banyak ya Mas. Iya. Makasih banyak. Dan mohon maaf, aku nggak tahu kalau sebenarnya Mas ini seorang bos besar. Maaf ya Mas, sekali lagi. Kalau saya tahu, nggak mungkin saya ngomong kayak gini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamu itu jangan bersedih lagi. Iya Mas. Kalian tahu, dia itu seorang janda, tapi kalian tega-teganya untuk merebut rumah dia dan tanah dia. Saya tuh nggak habis pikir sama kalian berdua ya. Kalian berdua datang ke sini, saya dari awal saya sudah bilang saya nggak mau menjual tanah dan rumah saya karena saya hidup sebatang kara di sini. Ya udah Mbak, puas-puasin aja marah-marahin mereka. Saya tuh udah curiga sama kalian dari awal. Soalnya, apa yang kalian tawarkan sama warga-warga di sini tuh nggak sesuai. Saya ini sedikit banyak juga tahu juga paham tentang harga tanah dan rumah. Heran nih sama orang-orang kota. Sukanya menindas orang kecil. Kalian sudah melihat kan keadaan saya seperti ini, rumah saya seperti ini, saya hidup seperti ini sendirian. Kalian gak punya belas kasihan ya di hati kalian? Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi kalian berdua memaksa saya untuk pergi dari rumah saya. Dan yang harus pergi dari rumah saya sekarang adalah kalian berdua. Silakan pergi dari sini. Baik Mbak. Sekali lagi saya mohon maaf atas pemaksaan kita terhadap Mbak. Permisi. Oh iya, kalau nggak salah kalian dari PT Dewi Indah ya? Baik Pak, benar Pak. Saya akan membuat PT Dewi Indah tidak bisa bergabung di semua proyek yang saya buat. Pergi dari sini sekarang juga. Terserah Bapak deh. Saya sudah salah, masih digitukan. Ayo deh, permisi. Mana sih bukannya minta maaf malah kayak gitu? Biarlah. Mungkin sekarang mereka memang mau angku dan ego mereka masih tinggi karena mereka malu karena tidak berhasil bergabung dalam proyek yang aku buat. Iya Mas. Sekali lagi makasih banyak ya, kalau nggak ada Mas mungkin saya udah hidup di jalanan luntang-lantung sendirian. Tapi aku pikir jika kamu masih jadi seorang janda, semua orang itu bakal seenaknya sama kamu. Gimana kalau kamu nikah aja sama aku? Mas jangan bercanda deh Mas. Saya nggak mungkin selera orang kaya seperti Mas itu. Mas saya seleranya janda desa kayak saya, nanti apa kata orang Mas? Kenapa? Jodoh gak ada yang bisa nentuin kan? Yang bisa nentuin hanya yang di atas. Iya sih, Umur hanya adalah angka. Orang desa sama orang kota sama-sama aja ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya nanti saya pikir-pikir dulu deh Mas. jangan kelamaan. Seorang janda selalu dibuat semena-mena oleh orang lain. Iya. Aku dari tadi ngomong haus, Iya. gak dibikinin teh gitu. Silakan masuk Mas, saya bikinin kopi atau teh, kopi.
santai aja. Oh ya, mari silakan masuk. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.